Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Putaran ke-13 MotoGP Grand Prix Austria akan dimulai hari ini, Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022, dengan FP1 dan FP2 untuk menemukan setelan terbaik dan menjajal Chicane baru sirkuit Red Bull Ring. Pengelola sirkuit Red Bull Ring membangun Chicane baru untuk digunakan dalam ajang MotoGP demi mengurangi kecepatan mulai tikungan 1 sampai tikungan 3. Mereka tak mau kecelakaan besar antara Johann Zarco dan Franco Morbidelli di sektor itu terulang lagi. Atas dasar keselamatan, kini tikungan 2 sirkuit Red Bull Ring dibuat Chicane, yang dapat mengurangi kecepatan para pembalap. Tetapi ini juga bisa menjadi masalah besar bagi beberapa pembalap. Seperti diketahui, tikungan 1 sampai tikungan 3, sirkuit Red Bull Ring menjadi favorit bagi para pembalap. Selain dapat memacu motor hingga batas maksimal, mereka juga dapat melakukan pengereman selambat mungkin untuk mengambil alih posisi. Itu yang dilakukan oleh Fabio Quartararo karena menyadari motor Yamaha YZR-M1 tak mampu mengejar motor lainnya, terutama Ducati di lintasan lurus. Oleh karena itu, hadirnya Chicane di tikungan 2, tak disambut dengan baik olehnya. Di sisi lain, juara dunia MotoGP 2021 itu harus menemukan cara lain untuk memiliki balapan yang kuat dan tak tertinggal dari Ducati. Ini akan dipelajari oleh Quartararo dan timnya pada latihan bebas pertama dan kedua. Selain itu, ban juga menjadi faktor penting karena cuaca panas masih melanda wilayah Eropa. Fabio Quartararo harus memastikan menjajal semua ban agar kejadian seperti di Silverstone dialami lagi. Sementara itu, balapan di Red Bull Ring menjadi keuntungan bagi Francesco Bagnaia yang dapat menggunakan keunggulan Ducati dalam lintasan lurus. Tetapi pembalap asal Italia itu tak ingin menganggap remeh para rivalnya saat ini. Bagnaia akan fokus menemukan setup terbaik untuk memastikan memiliki balapan yang kuat di setiap lap. Selain itu, memiliki kecepatan yang bagus dalam satu lap juga sangat penting yang harus dilakukan sejak FP1. Sedangkan Alex Espargaro yang turun dengan kondisi kaki belum pulih sepenuhnya, akan berusaha keras menemukan ritme dan kenyamanan di atas motor pada hari ini. Itu sangat dibutuhkan oleh pembalap Aprilia itu untuk membiasakan kakinya agar tak terlalu sakit. Sementara rekan setimnya, Maverick Vinales, juga akan berusaha menemukan bentuk terbaiknya demi melanjutkan tren positif yang telah dibangunnya dalam 2 balapan terakhir. Pembalap asal Spanyol itu bertekad mencari setup terbaik di FP1 dan FP2. Aksi-aksi seluruh pembalap MotoGP dalam mencari setelan terbaiknya di Red Bull Ring sangat menarik untuk disaksikan. FP1 dan FP2 dapat disaksikan secara langsung pada hari ini, melalui MotoGP.com. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Tim pabrikan MotoGP asal Italia, Ducati Lenovo Team, diam-diam memiliki rencana di balik kedatangan Alex Marquez ke Gresini dengan berharap juga bisa memboyong Marc Marquez di masa depan. Setelah sejak musim 2020 bersama, pada MotoGP 2023 nanti, Marc Marquez dan Alex Marquez bakal memperkuat tim yang berbeda. Alex Marquez kini telah resmi diumumkan bakal menjadi bagian dari Gresini yang merupakan tim satelit Ducati. Rupanya perekrutan Alex Marquez ke Gresini bukan hanya bertujuan sebagai pengganti Enea Bastianini saja. Namun ada misi lain yang jauh lebih penting. David Tardozzi selaku direktur Ducati menyebut dengan datangnya Alex Marquez, bakal ada peluang Marc Marquez untuk keluar dari Honda. Bersamaan dengan itu, Alex Marquez dapat memberikan gambaran bagaimana perbedaan motor antara Ducati dengan Honda. Menurut pendapat saya, Alex akan memberitahu saudaranya tentang perbedaan antara Ducati dan Honda. Tutur Tardozzi dikutip dari Motosan.
Saya yakin Alex akan melakukan jauh lebih baik dan itu akan mengatakan hal-hal baik tentang motor kami. Sejak debut di MotoGP pada musim 2013, Repsol Honda menjadi satu-satunya tim yang diperkuat oleh Marc Marquez. Bersama Honda, Marc Marquez mampu berada di puncak karirnya dengan 6 gelar kejuaraan dunia di kelas MotoGP. Kontrak Marc Marquez sendiri diketahui masih berjalan hingga akhir tahun 2023. Namun tak menutup kemungkinan di masa depan, Marc Marquez bakal memperkuat tim Ducati. Apalagi Tardozzi sesumbar memiliki hubungan yang baik dengan sang mega bintang asal Spanyol tersebut. Kita sering bercanda dengan Marc. Dia adalah Honda dan kami adalah Ducati. Tetapi ada hubungan yang sangat baik dengan Marc Marquez. Kata Tardozzi, ada hubungan yang baik dan menyenangkan dengannya. Ketika Alex mencoba motornya, saya yakin dia akan mencapai hasil yang bagus, dan ketika itu terjadi tugas saya adalah mendekati Marc dan mengujinya. Ucap pria asal Italia itu. Untuk saat ini, Marc Marquez tengah dalam masa pemulihan pasca operasinya. Sang pembalap pun dipastikan absen hingga akhir musim MotoGP 2022. Semenjak insiden kecelakaan di sirkuit Jerez pada tahun 2020, membuat karir Marc Marquez cukup berantakan. Mendominasi kejuaraan selama 7 tahun. Performa gemilang itu harus terhenti sejak 2 tahun ke belakang. Marc Marquez sempat membuat penggemarnya kembali memiliki harapan ketika mulai mengawali MotoGP 2022 sejak pramusim yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia. Sayangnya saat bergulirnya MotoGP 2022, Marc Marquez tak mampu bersaing ke jalur juara. Hal itu tak terlepas dari kondisi fisiknya yang masih belum 100% pulih. Apalagi ditambah Marc Marquez tak pernah terlihat nyaman dengan RC213V baru. Alhasil keputusan mundur setelah seri ke-8 di MotoGP Italia, jadi pukulan telak bagi pembalap yang berjuluk The Baby Alien itu. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.